dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang kasih Tuhan. Kembali kita akan belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Dan oleh sebab itu saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Pagi hari ini saat Engkau membangunkan kami dari tidur kami semalam, saat kami merasakan dekapan kasih Tuhan, saat kami merasakan selimutan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semalam, Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh hidup kembali, untuk kami boleh menikmati hidup itu sesuai dengan
apa yang Kau rancangkan atas kami semua. Dan pagi hari ini kami bersyukur atas semuanya ya Tuhan. Atas hari baru, atas kesempatan baru, atas firman yang boleh kami pelajari bersama sebentar lagi. Biarlah Engkau menggunakan mulut, bibir, lidah, pemikiran, perasaan hamba-Mu untuk boleh menuangkan idenya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Kolose 3 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 25. Kolose 3 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Hanya saya akan membacakan bagian yang ke-23. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sedemikian pembacaan saya. Tentu saja yang berbahagia kita semua yang mau memperhatikan firman ini, mencoba untuk mengendapkan di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Ya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya membaca ulang supaya kita lalu menjadi mengerti apa yang dituangkan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pengandian saja. Ini metamorf. Metamorf itu penggambaran Allah sebagai manusia. Apa ya yang akan kita kerjakan ketika Tuhan Yesus datang mengunjungi kita atau memasuki ruang kerja kita? Ini bukan seperti yang diungkapkan oleh seorang stand up comedy, Mongol stres, bukan. Karena kalau Mongol stres tentu mengatakan jangan mengundang Tuhan Yesus, karena kalau kita mengundang Tuhan Yesus itu artinya kita sudah siap mati. Bukan itu. Tetapi ini adalah penggambaran. Seandainya Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah kita atau berada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan Yesus hadir mengunjungi rumah kita, lalu masuk ke ruang kerja kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan cuek-cuek saja? Ataukah kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dari kita? Apakah kita akan menjamu tamu kita yang istimewa itu dengan jamuan yang istimewa juga? Karena bagaimanapun juga, kalau saya menggambarkan bagaimana beberapa waktu yang lalu tentang kedatangan seorang presiden ke suatu daerah, kedatangan seorang gubernur di suatu daerah, atau kedatangan seorang bupati di suatu daerah. Bukankah persiapan-persiapan itu tertata dengan rapi? Orang dengan gesitnya menata segala sesuatunya, termasuk apa yang diingini, apa yang disukai oleh pejabat-pejabat tinggi itu. Bahkan ada banyak orang yang berdesuk-desukan, berdesak-desaan untuk meminta foto bareng, walaupun di sana juga ada pengamanan, dan mungkin kita juga menerjang pengamanan itu. Tentu lebih lagi ketika itu yang hadir dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus, gitu kan? Tuhan Yesus adalah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kita. Tuhan Yesus yang memeliharakan kehidupan kita dari hari ke hari hingga sampai dengan saat ini. Bukankah lebih persiapan kita? Kita akan mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Bahkan kita menyajikan makanan-makanan yang istimewa bagi
tamu terhormat kita. Ya, kalau datangnya tidak bilang-bilang, tidak ada tengara, tentu kita juga gagapan begitu ya, geragapan, gugup. Tetapi bukankah kita melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan kita? Saudara-saudara, kembali kepada apa yang diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Terlebih saat kita diperhadapkan kepada sebuah judul tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada perikop ini tentu saja. Di sana hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Dan di bagian yang ke-23 ini diungkapkan di sana, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Wow. Seperti untuk Tuhan itu yang seperti apa ya? Saudara-saudara, kemarin pada hari Minggu tanggal 10 dan 11 kami Majelis GKJ Purbalingga beserta dengan beberapa majelis yang sudah lereh beberapa waktu yang lalu mengadakan retreat, mengadakan family gathering begitu katakanlah. Lalu di sana ada 2 sesi dan saya membawakannya. Bukan saya yang membuat itu, tetapi Pak Christian yang dari Duta Wacana, seorang dosen di Duta Wacana. Saya hanya mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan. Beberapa orang majelis ketika itu, 5 orang plus saya, ada di GKJ Kelampok. Salah satu bahasan di sesi yang kedua, di bagian penutupnya, saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Martin Luther King Jr. Dia mengatakan seperti ini, apabila seseorang dipanggil menjadi penyapu jalan, sebaiknya ia menyapu jalan seperti halnya Michelangelo melukis, atau Beethoven menciptakan musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu jalan sedemikian baiknya sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti dan berucap, disinilah tinggal seorang penyapu jalan yang hebat yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Perumpamaannya penyapu jalan, saudara. Ketika Tuhan memanggil dia menjadi tukang sapu jalan, hendaklah dia menjadi tukang sapu yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, terhadap yang menjadi tugas kewajibannya. Jangan asal-asalan. Sehingga ungkapan dari Martin Luther King Jr. ini pengandaiannya adalah ketika kamu mengerjakan tugas-tugasmu itu seperti Michelangelo itu loh saat dia melukis. Siapa Michelangelo? Saya harus nyontek, saudara. Michelangelo itu pelukis, pemahat, pujangga, arsitek pada zaman Renaissance. Dan nampaknya ketika saya mencoba untuk googling dan melihat gambar-gambar yang dia ciptakan, gambar-gambar itu seolah-olah seperti 3 dimensi gitu loh. Jadi kalau dia gambar menungso itu melindi gitu. Kelihatan banget ini tangannya, ini kakinya, ini badannya. Bahkan ada pengakuan bahwa dia adalah orang yang tersohor ketika dia menciptakan anatomi tubuh manusia. Ya mungkin itu pula yang dia ciptakan ketika dia menjadi pemahat patung. Yunani itu loh, Romawi itu kan patung-patungnya bagus-bagus begitu ya. Dan benar-benar kayak manusia secara sekilas tentu saja ketika kita datang lalu meraba ya itulah patung. Tetapi secara sekilas tentu kita akan mengatakan bahwa ini adalah manusia yang sesungguhnya. Dan Michelangelo melakukan tugasnya itu dengan baik, tidak serampangan. Karena dia tahu betul bahwa apa yang dia lukis, apa yang dia pahat itu sesuatu yang berharga berarti bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Supaya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Supaya itu bisa dimiliki oleh orang lain. Didapatkan oleh orang lain. Tidak mungkin seorang pelukis selalu melukis asal-asalan lalu itu dijual mahal, tentu tidak. Lalu yang kedua
Martin Luther King Jr. mengandaikan penyapu jalan yang harus bertanggung jawab itu sebagaimana Beethoven menulis lagu-lagunya. Siapa Beethoven? Dia adalah komponis klasik dari Jerman. Ya, dia menciptakan simfoni ke-5 dan ke-6 kalau tidak salah, dan itu sangat terkenal. Permainan musiknya sungguh sangat luar biasa. Di masa mudanya dia tidak kehilangan pendengaran, tetapi pada akhirnya dia kehilangan pendengaran. Hanya pertanyaannya, ketika dia kehilangan pendengaran, apakah dia menciptakan lagu dengan serampangan? Enggak juga. Ada banyak ciptaan-ciptaannya lalu menjadi sesuatu yang berharga berarti bagi banyak orang, bisa dinikmati dengan baik. Dan itu prosesnya cukup panjang tentu saja, detail dan serius. Dia pengen apa yang dia ciptakan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan hanya itu tentu saja. Kalau di tahun 2003, saya memulai nampaknya 2001 deh. Atau ketika Indah dalam Kandungan itu sudah ada, tetapi bentuknya masih kaset yang ada pitanya. Tetapi ketika 2001, 2003 itu sudah ada dalam bentuk keping VCD begitu ya, CD. Isinya apa? Isinya adalah lagu-lagu klasik, simponi-simponi yang diciptakan oleh komponis-komponis dunia. Salah satunya Beethoven tentu saja. Untuk apa? Itu untuk mendidik bayi yang masih berada di dalam kandungan, yang berusia kurang lebihnya 12 minggu. Ya, kalau saya menggambarkan 3 bulan lah. Kembali pertanyaannya, untuk apa? Itu akan memberikan ketenangan kepada bayi yang masih berada di dalam kandungan. Memberi ketenangan. Yang pertama, musik-musik klasik. Lalu yang kedua, berusaha untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Yang ketiga, ternyata musik klasik juga dipakai untuk pembentukan karakter seorang anak. Baik itu didengarkan melalui tape atau melalui headphone ya. Yang pasti bisa dinikmati oleh ibu dan anaknya. Dan itu pula yang memberikan ketenangan kepada ibu hamil tentu saja. Karena ibu hamil itu kan mengalami berbagai macam perubahan dalam tubuhnya. Hormon-hormonnya berubah. Lalu mengakibatkan panas, yang mengakibatkan duduk tidak enak, jengking apalagi, mengkurep tambah lagi begitu ya, melumah kok ya sesek. Tetapi dengan lagu-lagu klasik itu memberikan ketenangan bukan hanya untuk si bayi yang berada dalam kandungan, tetapi juga sang ibu yang pada waktu itu hamil. Begitu luar biasanya kan musik klasik dalam kehidupan manusia. Dan oleh sebab itu tentu pengerjaannya juga harus serius, harus bertanggung jawab, tidak seenaknya sendiri. Artinya Beethoven bukan hanya sebagai pencipta, tetapi juga mengarahkan semuanya supaya bisa sinkron begitu. Karena bagaimanapun juga kan permainan bukan hanya piano, tetapi mungkin di sana juga ada biola, ada saksofon, ada apalagi gitar, drum dan sebagainya. Dan itu dikerjakannya dengan sangat detail. Lalu penyapu jalan yang bertanggung jawab itu juga digambarkan sebagai William Shakespeare. Dia adalah seorang penyair. Bahkan sering disebut sebagai penyair nasional Inggris dan dijuluki pujangga dari Avon. Ya, kemarin ketika di Baturaden saya sempat memberikan contoh bagaimana orang kadangkala membuat puisi yang sangat sederhana, walaupun bisa dinikmati. Tentu bisa juga menjadi bahan candaan begitu ya. Tetapi nampaknya William Shakespeare ini menciptakan puisinya ya puisi yang berbobot. Puisi yang mampu mengharu biru para pendengarnya. Puisi yang bukan hanya sekedar nulis saja, tetapi juga dipikirkan bahwa puisi itu mampu mengubah karakter, sifat, kehidupan seseorang menjadi lebih baik.
Puisi yang mampu manusia masuk ke dalamnya, ke dalam cerita di dalam puisi itu, dan menghayati kehidupan apa yang diungkapkan di dalam puisi itu. Orang bisa menangis, orang bisa sedih, tetapi juga orang bisa tertawa karena puisi itu. Dan puisi yang seperti ini adalah puisi yang bertanggung jawab. Dan itulah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus terhadap warga jemaat di sana berkaitan dengan hubungan antara anggota rumah tangga. Sehingga yang diharapkan adalah sama seperti penyapu jalan yang harus bertanggung jawab, maka anggota-anggota tubuh di dalam keluarga itu harus juga bertanggung jawab untuk melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Dan itulah yang disampaikan di ayat yang ke-23 ini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, gambarannya seperti untuk Tuhan itu serius gitu loh. Ada keinginan-keinginan, ada kerinduan-kerinduan. Bukankah kalau kita ke gereja itu kan bukan hanya sekedar formalitas kan? Itu yang sering kali saya ungkapkan. Bukan hanya karena kita Kristen, tetapi memang kita rindu, kita haus, kita lapar oleh kebenaran itu. Ketika kita datang ke gereja bukan hanya untuk memenuhi kewajiban mingguan kita, tetapi memang aku benar-benar rindu nih. Aku kangen ya karo Gusti Allah. Aku kok pengen memuji bersama-sama dengan orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Aku pengen disapa oleh teguran firman itu, walaupun mungkin pengkhotbahnya juga jelei begitu ya. Khotbah muter-muter, khotbah ora jelas. Tetapi ketika ada kerinduan, kita tentu menyerahkan segala sesuatunya itu pada Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang diungkapkan oleh sang pengkhotbah itu dikehendaki oleh Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menegur kita, untuk menguatkan kita, untuk memperbaiki tingkah pola laku kita. Kita rindu itu. Mikir saya bukan rindu sama Rudiarto, bukan rindu terhadap candaannya atau guyonannya atau suaranya yang parau, enggak. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan salah satunya oleh Rudiarto tentu saja itu. Kita pengen memuji, bukan lalu kita pengen menguji sang penyanyinya. Wah, pales kok jadi pemandu. Bukankah pemandu juga melakukan dengan baik, dengan serius? Atau sang organis, bukan untuk menjadi penilai, tetapi memang karena kita ingin rindu untuk bersama-sama hadir di ruangan ibadah. Itulah yang disampaikan sama seperti kepada Tuhan. Kita rindu menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam ayat yang ke-18, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini ungkapannya bukan kepada Tuhan tetapi di dalam Tuhan. Menjadi satu persekutuan. Lalu istri pun diminta untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tugas panggilannya, menjadi istri bagi suaminya. Begitupun suami. Hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami juga bertanggung jawab terhadap istrinya. Bukan hanya menggantungkan kehidupannya kepada istrinya, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan istrinya. Membuat istrinya nyaman di dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun ini pun tentu sulit untuk dilakukan. Mungkin yang ngomong ini pun jargoni begitu. Tetapi dalam rangka kita bersama-sama dibenahi menuju kepada kesempurnaannya. Lalu bukan hanya suami istri tetapi juga anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak dipanggil juga bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan, dipanggil dalam kehidupannya. Tidak juga lalu kalau orang tua mengatakan apapun, oke lah, karena di dalam segala hal. Tidak juga. Tidak juga lalu sama seperti sinetron-sinetron itu ketika orang tuanya
kesulitan uang lalu dia menjual anaknya dan anaknya harus mau. Ndak seperti itu juga. Gitu loh. Taat tunduk kepada orang tuanya itu tentu hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, bukan yang nalisir dari kehendak Tuhan gitu. Karena bagaimanapun juga orang tua ketika memiliki kehendak untuk anak-anaknya, tidak mungkinlah orang tua itu menghendaki anaknya jahat, begitu ya. Misalnya saja ketika orang tua lalu meminta anaknya untuk berjodoh misalnya, wes ora sah suwe-suwe wong wis entuk jodone. Tentu orang tua juga memikirkan banyak hal tentang hal itu. Dan anak perlu memikirkan tentang hal itu juga. Oh iya ya, aku harus tunduk taat pada dia karena pilihanku mungkin dipandang oleh orang tuaku tidak sesuai, atau ya sudahlah itu yang sesuai dengan kamu, maka jalani itu dengan baik. Misalnya seperti itu. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Menjadi orang tua saya katakan. Karena toh ini Alkitab adalah ditulis dalam rangka atau dalam skup atau dalam sistem kekerabatan patriarkat yang dikuasai oleh laki-laki, sehingga kata-katanya adalah bapak-bapak. Tetapi saya mengatakan orang tua. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Bukan hanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Bocah itu tidak hanya penting perlu uang dari diri kita, tetapi juga anak perlu keteladanan dari orang tuanya, perlu perhatian dari orang tuanya, perlu memperhatikan cerita-ceritanya, keluhan-keluhannya, masalah-masalah hidupnya. Sehingga orang tua itu perlu menjadi pendengar yang baik atas apa yang disampaikan oleh anak-anaknya, sehingga tidak menyakiti hati anaknya. Opo-opo dipapras, opo-opo dipapras, opo-opo dilarang, ya anak menjadi kecewa kan. Ya sudah, orang tuaku seperti itu, aku mencari perlindungan di luar sana, kan begitu. Demikian pun ketika hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Janganlah jadi penjilat. Karena bagaimanapun juga kita menjadi hamba di atas muka bumi ini kan. Pekerjaan yang kita lakukan itu sama seperti hamba ini kan. Kadang-kala kita menjadi penjilat di atasan kita misalnya. Bukan hanya tuan rumah tentu saja. Tetapi ketika kita di kantor, ABS ya, asal Bapak senang gitu. Atau kalau di gereja ya yang penting majelisnya senang gitu. Bukan itu. Tetapi kita memang mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Sama seperti ketika kita mempertanggungjawabkan semua perkara di dunia ini kepada Tuhan. Karena tentu kita diingatkan ketika kita hadir di atas muka bumi ini karena Tuhan, dan akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan. Begitu. Nah, oleh karenanya, saudara, apa yang diungkapkan di ayatnya yang ke-23 ini memang harus kita kerjakan. Ya, sebagaimana Michelangelo, lalu yang kedua tadi siapa? Beethoven, Shakespeare mengerjakan segala sesuatunya dengan detail. Artinya perlu persiapan, perlu proses panjang yang mungkin juga ada persoalan-persoalan di dalamnya. Lalu kadang-kala itu dikeruwes, dibuang, baleni lagi dari awal. Itulah kehidupan kita. Tuhan membentuk kita dengan berbagai macam proses supaya kita menjadi sempurna ketika kita hendak mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas panggilan kita di atas muka bumi. Dan percayalah, setiap proses yang kita jalani sesulit apapun, percayalah Tuhan menyertai. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan, asal kita percaya. Percaya juga bukan hanya aku percaya, bukan hanya itu, tetapi juga berproses juga untuk menjalani kepercayaannya itu dengan baik. Andalkan Tuhan bagi kehidupan kita, dalam kehidupan kita, dan Tuhan pasti memberkati setiap upaya
baik kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Datang kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan di dalam proses kehidupan yang kadangkala sulit untuk kami jalani, tetapi kami meyakini bahwa ada kerja kuasa Allah di dalamnya. Tuhan memampukan kami untuk menindaklanjuti apa yang kami dengar, apa yang boleh kami simpan hari ini. Mampukan kami menjalani semuanya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Demikian pun dengan kerendahan hati kami memohon berkat Tuhan bagi setiap kami yang rapuh, setiap kami yang ringkih tak berdaya. Terlebih saat tubuh kami digerogoti oleh berbagai macam penyakit. Tuhan akan menolong kami di dalam keberadaan kami. Tuhan memampukan kami untuk menjalani yang sulit itu dengan terus memandang salib Tuhan. Karena ketika kami mampu memandang salib Tuhan, pada saat itu Tuhan akan menolong kami, Tuhan membebaskan kami dari sakit dan memberikan kekuatan untuk kami boleh bertahan menjalani semuanya dengan baik. Terlebih tentu secara khusus kami berdoa untuk Bapak Ruswendi. Tuhan Kau menolong atas apa yang saat ini dia rasakan, atas sakit yang dia derita. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara kami ini di dalam kesendiriannya, di dalam rasa sakitnya. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dan Tuhan memberikan kesembuhan sempurna. Demikian pula kami berdoa secara khusus pula untuk Kamas kami yang ada di Semarang, Bapak Sumargianto. Tuhan akan menolongnya. Kalau saat ini pemulihan sudah berjalan, tentu kami juga percaya bahwa di dalam Kristus Yesus Engkau akan mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Mas Mar. Sehingga dengan demikian kasih-Mu nyata atas kehidupannya dan Tuhan membebaskan dari rasa sakit itu. Berdoa untuk kasepuhan kami yang ada di tempat yang jauh, Bapak Gatot Soekarno, beserta dengan istri, beserta dengan keluarganya. Tuhan juga akan menolongnya untuk tetap memandang salib Tuhan, memandang kekuatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan pula yang akan memberikan kemampuan kepada Bapak Gatot Soekarno beserta istri dan anak-anak untuk terus berharap akan kasih sayang Tuhan. Demikian pun ya Tuhan, kami mengingat untuk kasepuhan-kasepuhan yang lain. Engkau terus berkarya atas kehidupan mereka, walaupun tubuh mereka semakin lemah, tetapi iman kepercayaan mereka semakin teguh, semakin berakar, semakin dibangun di dalam kasih Kristus. Hari ini kami mengingat ulang dan ikut bersukacita, bersyukur atas apa yang Kau limpahkan, Kau curahkan dalam kehidupan Bapak Samino beserta dengan istri. 55 tahun sudah mereka boleh menjalani hari-hari panjangnya sebagai suami istri, bahkan sebagai keluarga. Itu semua bukan karena gagah dan kuatnya, tetapi karena Tuhan menopang dan menyertai sepanjang kehidupannya. Sehingga Bapak Samino beserta istri boleh melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan anak cucu pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan gereja milik Tuhan dimanapun, terlebih GKJ Purbalingga. Tuhan terus akan berkarya di dalam kehidupan gerejamu, sehingga gerejamu mampu bertanggung jawab juga atas panggilan yang Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Bangsa dan negara kami terus dalam genggaman tangan kuasa Tuhan, dan Engkaulah yang akan terus berkarya, Engkau juga yang akan terus campur tangan di dalamnya, sehingga pemimpin kami pun bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, di tengah keberadaan kami, di tengah bakti kami, di tengah ibadah kami, mohon Tuhan juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Dosa pelanggaran kesalahan kami biarlah Tuhan ampuni, dan kami boleh mengakhiri persekutuan doa ini dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan inilah salawat-salawat kami yang kami naikkan demi nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Jangan pernah lelah ya untuk mendengar, untuk merenungkan, bahkan untuk berkarya, untuk menjadi baik, untuk menjadi sempurna. Karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan akan terus menopang kehidupan kita. Semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Hidup ini sudah jadi